Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Masa kita dikadalin bang? Tega sekali sih bang. Sedih yang mulia. Kenapa sedih? Saya hanya bekerja aja yang mulia. Bagaimana? Hanya bekerja yang mulia. Hanya bekerja saja. Siap. Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong. Susah nyari jenderal. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat seolah menjadi alarm serius bagi institusi Polri. Bagaimana tidak, kasus yang mencuat pada awal Juli 2022 ini tak hanya menjerat para tersangka pembunuhan, namun ada juga upaya mengaburkan fakta yang pada akhirnya membuat kasus ini masuk ke ranah tindak pidana penghalangan penyelidikan kematian atau obstruction of justice. Adalah Ferdy Sambo, otak di balik runyamnya kasus ini. Akibat perintah sang jenderal, sebanyak 34 anggota polisi mau tak mau ikut terseret ke pusaran kasus hingga harus menerima sanksi. Kini para anggota polisi yang merasa dirugikan itu bergantian meluapkan amarah dan kekecewaannya. Mulai dari 6 polisi yang bernasib paling apes. Sebab selain dipecat, ke-6 anak buah Sambo itu juga dijadikan terdakwa obstruction of justice. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cak Putranto. Ke-6 anggota polisi itu diduga terlibat agenda Sambo dalam mengaburkan fakta kematian Yosua. Untuk melancarkan siasat ini, mantan orang nomor 1 Divisi Propam Polri itu dengan liciknya berakting untuk meyakinkan anak buahnya di kepolisian. Sambo mulanya meyakinkan Hendra Kurniawan soal adanya dugaan pelecehan yang dialami istrinya, Putri Chandrawati. Hendra yang langsung percaya dengan cerita atasannya itu kemudian mengkoordinasikan 5 anak buahnya hingga berujung ke tindakan pemusnahan CCTV. Merasa dibohongi, 6 terdakwa obstruction of justice itu pun tak kuasa meluapkan kekecewaannya pada Ferdy Sambo. Dalam persidangan, Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria mengaku geram begitu tahu bahwa mereka telah terperdaya oleh atasan mereka sendiri. Saya sama Agus ketika di Gus, ini kayaknya kita dibohongin ini. Terus Agus bilang, masa sih bang begitu? Iya kayaknya seperti itu karena Direksus ngomongnya begitu. Wah, kok sampai sejauh gitu sih bang saya dikadalin begitu, kita dikadalin begitu semua. Ya nggak tahu nih Gus, ini abang juga mau dipatsus, emang gitu. Waktu itu sebelum dipatsus Pak Hendra yang telepon saya, Pak Hendra bilang, Gus kita dikadalin. Waktu itu saya sempat ngumpat juga. Maksud dikadalin? Dibohongin. Oke, dibohongin. Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Masa kita dikadalin bang? Tega sekali sih bang. Ungkapan kekecewaan juga disampaikan Arif Rahman Arifin. Dengan mata berkaca-kaca, Arif mengaku sedih karena tindakan Sambo berakibat pada kehancuran karirnya di kepolisian. Ia mengaku hanya melakukan perintah atasan, namun justru berakhir duduk di kursi pesakitan. Sedih yang mulia. Kenapa sedih? Saya hanya bekerja aja yang mulia. Bagaimana? Hanya bekerja yang mulia. Hanya bekerja saja. Siap. Ungkapan kekecewaan bukan hanya disampaikan oleh mereka yang dijadikan terdakwa, tetapi juga para anggota polisi yang kena sanksi mutasi. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit misalnya. Ridwan menjadi orang pertama yang hadir di TKP rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Karena perannya itu, Ridwan kini dijatuhi sanksi demosi 8 tahun. Ia pun tak habis pikir mengapa Sambo tega mengorbankan dia dan para anggota polisi lainnya. Mungkin sebelum saya beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat
senior saya Pak Sambo yang mulia Silakan. untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Selain Ridwan Soplanit, pernyataan ex Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Propam Polri, Kombes Pol Susanto Haris juga tak kalah menguras emosi. Bagaimana tidak, karir yang sudah ia bangun selama 30 tahun itu kini hancur seketika. Ia mendapatkan sanksi penempatan khusus, pencopotan jabatan, hingga sanksi demosi selama 3 tahun gara-gara ikut andil dalam mengurus jenazah Yosua, mulai dari di rumah sakit Polri hingga menyerahkannya kepada keluarga di Jambi. Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Kesedihan yang sama juga dirasakan oleh mantan Kanit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, AKBP Ari Cahyanugraha alias Acai, serta mantan Kepala Biro Provos Div Propam Polri, Brigjen Pol Beni Ali. Acai yang sempat diminta untuk membantu melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi penembakan, kini diganjar sanksi demosi 5 tahun. Atas hal ini, Acai pun mengaku kecewa dengan Ferdi Sambo, lantaran banyak anggota polisi dari pangkat jenderal hingga Ibda yang ikut diproses hukum imbas dari kasus ini. Hal senada juga disampaikan Beni Ali yang disebut memaksa adik dari Brigadir Yosua, yakni Reza Huta Barat, untuk menandatangani surat persetujuan permohonan otopsi. Beni menyebut bahwa kasus ini tak hanya berdampak pada dirinya, melainkan juga pada kondisi psikis istri dan anaknya. Menurut Beni, dampak kasus yang membebani keluarganya tak akan pernah bisa hilang. Gimana perasaan saudara? Kecewa yang mulia. Kenapa kecewa? Selama Pak Ferdi Sambo menjadi atasan saya, tidak pernah ada yang aneh-aneh dari beliau. Beliau juga, saya yakin di Propam juga mengajarkan selalu yang baik, yang mulia, kepada anggotanya, kepada seluruh jajarannya. Tapi kenapa di saat ada kejadian seperti itu, beliau tidak menceritakan yang sebenar-benarnya? Karena menurut saya perkara ini perkara mudah, yang mulia. Namun yang jadi korban mulai dari Pak Beni, Jenderal Beni, Jenderal Hendra, sampai ke bawah, sampai ke saya, sampai ke junior saya Arsyad yang Ibda pun kena demosi juga, yang mulia. Bukan masalah itu yang mulia. Saya ini punya keluarga, punya anak. Bisa dibayangkan yang mulia, bila kejadian yang saya alami ini, termasuk rekan-rekan saya semua ini, dialami oleh kita. Jadi yang sampai sekarang berat ini, kalau ngobrol-ngobrol sama anak-anak junior saya yang ada yang letan 2, ada yang kapten, ya ceritanya seperti itu. Yang paling berat hukumannya itu sebenarnya bukan kasusnya, beban yang kami terima ini terhadap anak kami, istri kami, keluarga kami, itu yang paling berat. Cercaan pedas yang disampaikan mantan anak buahnya itu pun akhirnya ditanggapi Ferdi Sambo. Di depan majelis hakim, Sambo mengaku menyesal dan meminta maaf pada senior dan juniornya yang termakan skenario bohong dari dirinya dalam kasus ini. Bukan hanya itu, Sambo juga mengaku ulahnya tersebut berdampak cukup luas. Sampai-sampai ajudannya yakni Yogi harus membatalkan pernikahan lantaran ikut terseret kasus. Semenjak saya di Patsus dan ditetapkan tersangka, saya sudah membuat permohonan maaf kepada institusi Polri, kepada senior, junior anggota yang sudah saya berikan keterangan tidak benar dari proses penanganan di TKP Duren 3. Saya juga sudah meminta kepada
pimpinan untuk tidak memproses kode etik dan pidana mereka, karena mereka nggak tahu apa-apa, Pak. Saya yang salah dan saya siap bertanggung jawab untuk itu. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Senada dengan Sambo, sang istri yakni Putri Chandrawati yang turut didakwa terkait kasus pembunuhan Yosua juga menyampaikan permintaan maaf ke jajaran anggota Polri. Sambil menangis, Putri meminta maaf lantaran kasus ini membuat karir jajaran anggota Polri terhambat. Dan sedikit saya ingin menyampaikan kepada anggota Polri, saya dan keluarga mohon maaf kepada bapak-bapak anggota Polri yang hadir pada hari ini sebagai saksi, sehingga harus melalui semua ini dan harus mengalami hambatan dalam berkarir dan juga mendapatkan penempatan khusus. Sekali lagi saya dan keluarga mohon maaf. Terima kasih. Meski ungkapan permintaan maaf berkali-kali disampaikan Sambo dan Putri, nyatanya jerat hukuman untuk para anggota polisi itu tidak bisa lepas begitu saja. Mereka masih harus bergulat di persidangan hingga akhirnya menanti vonis dari majelis hakim.